Ya, baiklah teman-teman semuanya. Pada materi pembahasan materi UKK berikutnya, saya akan membahas materi UKK paket 3, yaitu UKK paket keahlian TKJ tahun pelajaran 2019-2020, di mana pada paket 3 ini kalian diberi tugas yaitu untuk membuat troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Nah, kemudian jika saya langsung mengacu ke topologinya, topologi seperti ini ya. Nah, topologinya. Tapi sebelum saya membahas masalah topologinya, kita lihat dulu langkah kerja. Apa yang harus dilakukan dengan topologi pada gambar yang tampil pada layar Anda. Nah, kita lihat dulu pada bagian soal ya. Soalnya tugasnya adalah, judul tugasnya, troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server ya. Dimana ini menggunakan sistem operasi yang saya gunakan adalah Debian 8 ya, Debian 8. Di sini di dalam uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai administrator jaringan pada suatu perusahaan. Anda ditugaskan untuk membangun sebuah topologi jaringan pada perusahaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki sebuah web server dan database server. Nah, kalau di Windows, web server dan database server ini kita bisa menginstal aplikasi SAM ya. SAM. Ya, seperti ini SAM ya. Nah, tapi kalau di Linux biasanya namanya LAM. Ya, LAM seperti ini, Linux, Apache, MySQL, PHP ya. Berbeda cara menginstalnya di sistem operasi Linux dan Windows ya, lebih mudah Windows ya, karena tinggal download dan ekstrak seperti itu. Kemudian untuk di Debian, sistem operasi Debian nanti bagaimana cara konfigurasinya akan saya beritahu pada video yang berikut ini ya. Nah, kemudian untuk nomor 2 ditugaskan memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. Artinya, kita ditugaskan untuk menghubungkan router yang kita gunakan untuk praktek nanti untuk dihubungkan ke sumber internet. Nah, kemudian di bagian 3 ini tugasnya adalah memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Artinya, router yang kita gunakan tadi, yang kita konfigurasi tadi, akan difungsikan juga sebagai jaringan hotspot. Nah, kemudian nomor 4 di sini memiliki sebuah web yang berbasis WordPress, berarti seperti CMS, Content Management System ya. Berarti WordPress ini nanti akan dipasang di web server sini ya, web server di sini ya, di Apache sini, di sini ada Apache dan PHP, termasuk MySQL ya untuk database dari WordPress. Kemudian nomor 5 memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. Ya, berarti kita diminta untuk membuat user account pada hotspot sebanyak 100 klien. Ya, nanti bagaimana caranya? Ya, saya contohkan. Kemudian di bagian 2 ini memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Artinya terdapat 50 klien di bagian jaringan LAN. Kemudian untuk nomor 7, setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan 256 kbps. Berarti klien yang terkoneksi dengan kabel memiliki bandwidth sebesar 256 kbps. Sedangkan nomor 8 yang terakhir adalah setiap klien yang terkoneksi pada jaringan wireless network memiliki akses lebih kecil yaitu 128 kbps. Nah, ini bandwidthnya ya. Manajemen sistem atau quality of service bahasanya seperti itu. Nah, kemudian ini ada poin-poin lagi, yaitu beberapa konfigurasi yang harus diketahui adalah IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP. Berarti masing-masing ISP IP-nya berbeda ya. Nah, kemudian nomor 2 ya, IP network untuk lokal area adalah 10.10.x.0/24, di mana X merupakan nomor bangku sekolah. Nah, misalnya seperti ini, nomor bangku saya misalnya 1. Berarti IP-nya adalah 10.10.1.0/24. Pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. VLSM itu seperti membagi-bagikan ini ya, jadi lebih kecil, jaringan jadi lebih kecil, subnetnya lebih kecil lagi seperti itu ya. Dibuat lebih kecil lagi, yang biasanya 24 mungkin menggunakan 27, 26, 25 dan sebagainya. Nah, tugas Anda mensimulasikan topologi tersebut dan menggambar topologi dengan pembagian alamat IP pada kondisi tersebut. Nah, jika mengacu pada topologinya, saya ubah sedikit ya di bagian soalnya, mungkin kurang lebih seperti ini.
Ini di bagian internet, di sini, ini modem ya, modem dihubungkan ke mikrotik di Ether 1. Nah, setelah itu di mikrotik Ether 2 saya hubungkan ke sebuah switch, yang mana switch tadi terhubung ke laptop atau yang saya gunakan ini ya. Jadi Ether 2 langsung tersambung ke komputer yang saya gunakan ini, atau laptop yang saya gunakan ini ya. Kemudian Ether 3 nanti dihubungkan ke sebuah access point. Ya, jika mengacu pada gambar ini sedikit agak rancu menurut saya. Mudah-mudahan saya salah ya, saya yang salah. Jika menggunakan satu kabel menggunakan switch, berarti kita diharuskan untuk membuat VLAN, ya, VLAN dengan switch. Artinya apa? Di switch itu tidak bisa menggunakan IP yang berbeda, ya. Kalau switch tanpa menggunakan VLAN, artinya seperti itu. Switch ini misalnya IP-nya kan berbeda nanti antara Ether 2 dan Ether 3. Oke, seperti itu. Jadi dalam switch hanya bisa menggunakan satu switch. Maksud saya di dalam switch ini, jika gambar mengacu pada gambar ini, kalau Ether 2 dan Ether 3 menggunakan IP yang berbeda, tentu tidak bisa jika maksud saya bisa apabila menggunakan VLAN di Ether 2-nya. Jadi cukup Ether 2 saja. Tapi menggunakan VLAN, tidak perlu Ether 2 dan 3. Nah, seperti itu jika menggunakan VLAN. Tapi jika mengacu pada gambar ini, kalau saya terjemahkan, Ether 2 tersambung ke switch, Ether 3 saya hubungkan ke access point. Sementara untuk Ether 4 sebagai web servernya atau database servernya yang terhubung ke komputer. Ini sudah saya sediakan ya. Di Ether 4 ini sudah saya hubungkan sebuah komputer yang terinstall sistem operasi Debian 8 menggunakan VirtualBox. Nanti saya jelaskan lebih tepatnya seperti apa. Nah, jika mengarah pada topologi ini seperti ini ya. Jadi Ether 1 dari modem langsung ke mikrotik. Ether 2 saya hubungkan ke switch yang terhubung ke laptop saya yang gunakan ini. Kemudian Ether 3 saya hubungkan ke sebuah access point. Nanti juga akan saya contohkan cara setting access point. Namun yang perlu diperhatikan, jenis access point sangat banyak. Nah, di sini saya sendiri menggunakan ya access point bekas dari IndiHome, yaitu CTE versi 2. Kemudian untuk Ether 4 saya hubungkan ke sebuah komputer server, ya memang komputer server, tapi di situ saya install Debian menggunakan VirtualBox seperti itu ya. Nanti saya buka ya di Ether 4 ini. Nah, kemudian untuk IP-nya bagaimana? Berdasarkan VLSN ya. Ini ya pembagiannya supaya kecil-kecil. Ether 4-nya ini pembagian seperti ini. Untuk IP address klien yang menggunakan kabel di Ether 2 ini ya, IP address internet klien di bagian LAN di Ether 2 ada 50 klien. Berarti yang saya gunakan adalah 10.10.1.0/26. Dan 26 ini sekitar ada 62 klien lah. Nanti rank IP-nya dari 10.10.1.2 sampai 10.10.1 sampai 51. Nah, sedangkan untuk IP address internet client wireless di Ether 3 ya, yang terhubung ke access point ada 100 klien dengan IP address-nya 10.10.100/25 atau netmask 25 ya. Jadi Ether 1 menggunakan netmask 28, Ether 2 maksud saya Ether 2 ya, Ether 2 ini Ether 2 menggunakan netmask 28, Ether 3 menggunakan netmask 25. Sedangkan untuk web servernya di Ether 4 ini hanya 2 klien, berarti IP address yang saya gunakan adalah 10.10.200.0 netmask 29 yang terdiri dari 6 klien. Nah, nanti kita bisa kecilkan rank IP-nya, tapi biar seperti ini. Nah, inilah maksudnya yang menggunakan VLSM, yaitu memperkecil rank-nya ya, membagi-bagi network-nya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke mikrotiknya ya. Ini sudah saya siapkan ya. Yang saya katakan tadi Ether 1 terhubung ke modem, kemudian Ether 2 ini ya, saya hubungkan ke switch yang terhubung ke laptop saya ini. Kemudian Ether 3 sudah saya hubungkan ke sebuah access point bekas IndiHome yaitu CTE, dan Ether 4 sendiri saya hubungkan ke sebuah komputer server yang saya install sistem operasi Debian pada VirtualBox ya, seperti itu. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah kita akan
Kalau nomor satu, memiliki sebuah web server ya, karena saya menggunakan komputer di Ether 4, berarti saya harus menyambungkan router dulu ini ya ke sebuah internet. Nah, sebuah internet saya kerja dari nomor 2 ya, kerja dari nomor 2. Jadi di Ether 4 ini sudah saya siapkan sebuah komputer ya, server, komputer server yang saya install VirtualBox dan ada sistem operasi Debian. Nah, untuk menghubungkan router ke internet caranya cukup mudah. Yang pertama, buka menu IP dan address ini, kemudian kita, kalau modemnya statis ya dibuat statis. Berhubung komputer modem saya menggunakan bridge, berarti saya menggunakan DHCP client. Caranya buka menu IP DHCP client ini, kemudian kita tambahkan interface-nya ya. Interface-nya yaitu Ether 1 ke ISP. Nah, default route kita biarkan yes, USB dan NTP juga sama. Kita klik apply sampai statusnya bound. Apabila tidak bound, periksa kabel Ether 1 apakah benar terhubung ke modem. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan DNS-nya. DNS ini bebas ya, boleh menggunakan DNS Google ataupun DNS yang lainnya. Kemudian pada bagian allow remote request kita centang agar klien dapat merequest DNS dan meresolve alamat web yang dituju. Kemudian agar mikrotip benar-benar terhubung ke modem dan internet, kita buat IP firewall ya. Firewall ini di bagian NAT. Kita tambahkan mask curate-nya. Oke, bagian action, mask curate. Kemudian pada bagian generalnya, change-nya short NAT. Kemudian out interface Ether 1. Apply dan OK. Jadi cukup mudah untuk menghubungkan router ke internet. Indikatornya apa? Buktinya kalau ini terhubung ke internet. Kita klik atau buka new terminal, kemudian kita panggil ping Google. Nah, apabila hasilnya seperti ini, berarti mikrotip kita sudah terhubung ke internet. Nah, langkah selanjutnya, kita akan menambahkan IP, ya, sesuai yang sudah kita buat tadi di awal untuk klien internet LAN dan wireless, baik wireless ataupun di web servernya. Oke, langsung saya copy saja ini ya. IP address untuk LAN di Ether 2. IP address. Jadi kita tambahkan konfigurasi IP address di Ether 2. Klik plus untuk menambahkan. Kemudian addressnya saya paste yang tadi. Ini jangan 0 ya, kita ganti 1. Ya, seperti itu. Interface-nya Ether 2 kan ke LAN. Apply dan oke. Kita lihat kembali. Kemudian untuk WLAN-nya, wireless-nya, kita copy juga ini. Kita tambahkan juga di bagian address. Kita pilih di bagian hotspot. Address-nya saya paste, 0 saya ganti 1. Ya. Apply dan oke. Nah, setelah menambahkan 2 IP untuk LAN dan hotspot, langkah yang terakhir ya, IP yang terakhir, kita tambahkan juga IP yang ke web server. Ke komputer web server. Ya, jadi sudah saya siapkan sebuah komputer ya yang sudah terinstall VirtualBox dan sistem operasi Debian di Ether 4 ini. Apply dan oke. Nah, di sini ya selanjutnya adalah DHCP ya. Nah, jadi berarti kita menggunakan DHCP saja untuk konfigurasi kliennya ya. Tidak perlu statis. Kalau statis berarti kita harus menginput manual di bagian LAN-nya ini ya. Ya, supaya nggak capek-capek ya, karena di sini kita disuruh atau diminta untuk menghubungkan 50 klien. Nah, ini rentang IP-nya. Rentang IP-nya gimana cara membuatnya? Ini adalah IP pool-nya atau IP yang digunakan di Ether 2. Caranya sangat mudah ya cara membuatnya, yaitu di menu IP DHCP server ya. DHCP server ini fungsinya untuk menyewakan alamat IP pada sebuah komputer klien yang terhubung di Ether 2. Caranya cukup mudah. Klik pada DHCP setup ya. Kemudian pilih interface-nya Ether 2 LAN. Klik next. Terus. Nah, ini kita isi 62 ini. Maksimal kliennya kan 50, berarti isi 1 saja. Maksud saya 51. Kemudian next, dan oke. Nah, seharusnya komputer kita sudah dapat terhubung ke internet. Nah, seperti itu. Nah,
Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita tahu komputer kita udah berhubung ke internet ya? Yang pertama, kita harus menggunakan konfigurasi IP dinamis ya, tidak perlu kita isi di bagian sini. Ya, tidak perlu kita isi di bagian IP address di Ether 2 yang terhubung ke mikrotik. Nah, apabila masih belum mendapatkan internet ya, caranya ya kita hidupkan adapternya, bisa dicabut kabelnya atau cukup dengan klik kanan disable, kemudian kita hidupkan lagi, klik enable. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah terhubung ke internet. Status internet. Nah, oke. Sekarang saya akan melakukan reconnect karena tadi terputus ya. Santai saja pembahasannya ya. Jadi untuk pejuang kuota ya, kalau Anda tidak ingin menghabiskan kuota cukup banyak, silahkan di-download video saya ini ya. Nah, kemudian untuk Ether 1 sudah kita buat DHCP-nya. Kemudian untuk Ether 2, maksudnya Ether 2 ya, sudah kita buat DHCP-nya. Kemudian untuk Ether 3 gimana? Maksud saya Ether 3, kita harus setting hotspot dulu. Kita harus setup dulu hotspotnya. Kita lihat di soal dulu ya. Hotspot. Menggunakan hotspot. Oke, langsung saya setting saja atau saya config saja langsung. Caranya cukup mudah untuk membuat hotspot, yaitu menu IP dan hotspot ya. Di sini seperti Anda lihat di bagian server atau tab server, klik hotspot setup. Kemudian ya, hotspot interface-nya yang ada di sini, Ether 3 hotspot ya. Kenapa Ether 3 hotspot? Karena yang sesuai topologinya ini terhubung ke sebuah access point. Tapi hotspot interface tinggal hotspot. Next. Ini sampai 101 karena 100 klien. Next. Di sini apa ini? Yaitu untuk alamat IP maksimalnya sampai 100. Next. Oke, dan server next. Nah, ini untuk alamat portalnya ya. Alamat portal hotspot ya, hotspot nih ya. Untuk alamat portalnya kita ya maksudnya tidak diberi khusus, berarti kita buat bebas saja ya. Berarti nama saya saja rhaniprasetya.com. Oke, loginnya kita biarkan dulu admin. Langsung saja kita selesaikan di bagian hotspotnya. Bagian wireless memiliki kecepatan 128, kliennya 100, berarti kita buat dulu user profile-nya. User profile itu untuk limit ya teman-teman. Nah, bagian di user profile masih di bagian hotspot ini, user profile buka, kemudian kita tambahkan dulu. Kita beri nama profilnya apakah, poolnya kalau Anda bingung, buka menu IP pool. Boleh non, tapi lebih baik kita isi saja, buka di menu IP pool. Kita harus tahu mana IP yang untuk jaringan tadi. Berarti yang ini ya, 100. Oke, berarti HS pool 4. Kemudian seri user yang 1, berarti di sini diisi 128K per 128K. Maksudnya 128K untuk upload dan download 128 juga. Apply. Oke. Ya, sesuai kan limitnya. Wireless. Nah, kemudian kembali ke mikrotik kembali. Kemudian setelah membuat user profile, kita klik user untuk menambahkan user ya. Ini admin boleh Anda dihapus ya, boleh dihapus bebas. Nah, untuk menambahkan user sebanyak itu kalau manual ya saya bilang cukup lumayan juga ya, jika tidak menggunakan sistem voucher. Voucher banyak kok ya aplikasinya ya, sementara karena kita tidak diminta untuk menggunakan aplikasi bersistem voucher ya, kita buat manual aja ya, bisa menggunakan mic button, mic mode dan lain-lain sebagainya ya, karena berarti kita diminta manual ya, manual saja. Oke, saya sesuaikan juga passwordnya ya, nama saya juga. Kemudian profilnya kita pilih yang tadi, bukakan. Seperti itu. Ya. Dibuat juga sampai 100 user. Ya, tinggal ditambahkan dengan cara yang sama. Saya contohkan hanya satu user saja dengan limit 128K, download dan upload sudah sama 128. Nah, setelah itu kita cek ya, tadi saya katakan Ether 4 ini sudah
terhubung ke sebuah komputer server. Kita cek sini IP-nya. Ya, ini belum ada, berarti saya juga lakukan yang sama. Di Ether 4 ini terhubung sebuah komputer server. Ya, berarti saya harus sekarang ini saya disable dulu sebentar, kemudian saya aktifkan. Di sini nanti akan keluar sebuah IP. Ya, otomatis ya. Tapi belum bisa keluar IP-nya, belum bisa dapat IP karena di Ether 4 ini belum saya buat DHCP-nya. Ya, seharusnya sudah terpasang ini ya di Ether 4 nih ya. Oke, mohon maaf ya, saya pasang dulu ya kabelnya. Saya cek. Oh ya, belum. Saya coba kembali. Saya aktifkan. Ya. Kemudian saya buat kembali ini DHCP-nya. Berarti sama di DHCP server Ether 4. Ya. Tadi ada Ether 2 sudah, Ether 3 udah merusak hotspot. Kemudian kita hidupkan Ether 4, sama caranya. Oke, kita biarkan saja 2 sampai 6. Next. Oke. Oke, seharusnya ya. Nah, ini setelah ini kita membuat DHCP, seharusnya udah terhubung. Kalau nggak terhubung ya kita hidupkan dan matikan adapternya. Maksudnya di disable dan enable, nanti akan muncul di sini. Ether 4. Ya. Nah, sekarang saya enable kan. Ya. Di sini. Oke, tunggu beberapa menit lagi. Maksud saya nah ini sudah ada. Ya. Ini ya, IP-nya 10.10.200.6. Berarti komputer server saya sudah terhubung ya. Kenapa saya bilang komputer server? Memang karena komputer server yang biasa dipakai untuk praktek Debian. Nah, setelah itu apa lagi setelah ini? Berarti kita ya setting ini aja, yang lain sudah ya. Kita akan setting web server dan database server. Berarti kita akan install web server itu apa aja ya, sama PHP, sama MySQL-nya kita konfigurasi di komputer klien. Nah, berarti saya akan meremote komputer klien yang ada di Ether 4 ini. Komputer, bukan komputer klien maksud saya, komputer server ya. Saya remote menggunakan nih admin ya. Ya, ini cek IP-nya sudah ada di sini, sudah saya sediakan. Jadi sudah saya siapkan IP-nya. Ini admin ini fungsinya apa admin? Ini untuk meremote komputer yang terhubung dalam satu segmen jaringan ya, bisa seperti itu. Baiklah teman-teman, saya tunjukkan ini komputer yang saya maksud. Ya. Ini komputer ya yang saya gunakan atau saya install sistem operasi Debian. Ya, ini kalau komputer server ya. Komputernya server speknya biasa aja, Core i5 ya. Ini memori 8 GB ya. Namun di sini ya adapternya sudah terhubung dan sudah saya siapkan sebuah VirtualBox. Nah, untuk sistem operasi Debian sendiri sudah saya install ya, yaitu Debian 8 yang saya gunakan di sini. Untuk pengaturannya saya hanya menggunakan satu adapter saja pada jaringan. Kemudian adapter tersebut saya bridge ke Ethernet ini yang terhubung ke jaringan di Ether 4 sini, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Debian yang di VirtualBox ini hanya menggunakan satu adapter yang langsung terhubung ke Ether 5 ini. Langsung menuju ke Ether 4 web server seperti itu. Tugas selanjutnya saya akan mengkonfigurasi web server dan database server serta download boot trace-nya. Nah, itu saya akan memulai Debian-nya. Klik mulai ini. Untuk proses install saya tidak tampilkan di sini karena cukup lama. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah install langsung saja seperti itu. Oke, langkah pertama adalah kita konfigurasi ini interface. Apa interface dikonfigurasi? Ya, agar terhubung sistem operasi ini ke internet. Namanya juga sistem operasi jaringan ya Debian-nya. Nama loginnya sesuai yang kita buat ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman ya. Gimana cara nge-remote sistem operasi Debian ini dari komputer lain? Oke, gampang. Nanti saya tunjukkan ya. Saya akan masuk ke sistem user dulu, super user, dengan mengetikkan su. Masukkan password root yang sudah dibuat tadi pada saat install. Nah, ya, ini langkah pertama adalah mengkonfigurasi interface, yaitu perintahnya nano /etc/network
interface. Cukup mudah seperti itu. Jadi kita konfigurasi dulu interface ya. Oke. Nah, di sini ini yang pertama interface loopback, yang kedua adalah interface primary atau yang utama berhubung ke internet. Di sini menggunakan DHCP server. Saya akan rubah menjadi statis. Kenapa statis? Ya, supaya kita lebih mudah untuk memanggil server apa saja tadi ya yang kita akan install. Di sini sudah menggunakan auto, jadi saya akan membuatnya menjadi statis. Berarti auto eth kosong, ifase interface-nya eth kosong, init-nya kita set bukan DHCP tapi statis teman-teman ya, statik ya, statik di sini ya. Nah, kenapa tujuannya dibuat statik? Ya karena supaya mudah kita panggil IP-nya. Kalau dinamik ya, setiap komputer nyala mati berubah IP-nya. Kemudian kita tambahkan address sesuai IP lokal yang kita buat tadi di mikrotik. Berarti 10, maaf, salah. 10.10.200.2. Kemudian kita tambahkan netmask-nya. Netmask-nya 255.25 maksud saya 255.24. Kemudian kita tambahkan gateway agar kita bisa ping ke internet. Gateway 10.10.200.1. Udah gitu aja, jadi tambahkan address netmask dan gateway. Setelah itu kita simpan ya, kita simpan dengan cara tekan tombol Ctrl X diikuti tombol Y dan tombol Enter. Nah, kemudian kita cek apakah sudah ada name servernya. Cara cukup mudah. Ketik nano /etc resolve.conf. Kita cek apakah sudah ada name servernya ya. Kalau sudah ada, kalau belum ada wajib isi ya. Ini name servernya ikuti gateway, kemudian name server yang nomor 2 dan 3 itu seperti DNS. Nah, udah gampang kan ya. Yang pertama untuk gateway-nya name server samakan dengan gateway. Kemudian name server yang kedua dan ketiga adalah untuk DNS-nya, isikan ya bebas. Oke, saya clear dulu. Nah, ya, ada pertanyaan mungkin gimana supaya kita tidak bolak-balik remote di sini? Ya, kita install ini apt get install open ssh server. Artinya supaya kita remote ya. Karena di sini sudah saya install, jadi saya tidak perlu menginstal lagi open ssh. Artinya saya bisa nanti meremote komputer ini tanpa harus membuka aplikasi Radmin seperti itu. Oke, langkah selanjutnya berarti kita harus menambahkan ya repositori lokal dari DVD 1, 2 ya. Caranya cukup mudah, di Piranti kita tambahkan DVD 1 dari Debian. Paksa unmount. Kemudian ketik perintahnya apt cd-rom add, tekan enter. Oke, kita ditekan enter lagi, diminta tekan enter lagi. Nah, setelah itu kita masukkan CD yang kedua, atau kita bisa juga langsung menulis perintah apt get update, bebas. Kita tulis aja ya, apt get update. Nah, seperti ini, kita tunggu untuk menambahkan repositori lokalnya. Kemudian setelah selesai, nah di sini juga ada, kalian lihat ya, ini repositori aslinya dari Debian JC. Kalau teman-teman mau merubahnya, nanti saya kasih tahu caranya. Yang ini ya, bagian ini. Ini repositori aslinya Debian. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan lagi Piranti CD2-nya. Oke, paksa unmount. Kemudian kita ulangi perintah tadi. apt min cd-rom add. Tekan enter. Kita tekan enter sekali lagi. Nah, setelah itu kita kembali apt get update. Nah, tunggu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu apa? Ya, sudah selesai untuk konfigurasi interface dan menambahkan repositorinya. Nah, untuk bagian ini ya, repositorinya supaya kita tambahkan lokal, gimana caranya? Oke, gampang teman-teman ya, sabar ya. Jadi santai saja untuk pembahasan ini. Pelan-pelan, yang penting Anda paham. Sekarang saya akan kembalikan ke Piranti di DVD 1 kembali. Ya. Oke ya, karena seperti yang saya katakan tadi, saya sudah menginstal ya, ini apt get install open ssh server ya. Bagi teman-teman yang ingin meremote komputer server dari komputer lain, silahkan install ini ya.
Karena saya sudah, ya tidak perlu. Jadi Radmin-nya ini aplikasi Radmin ya, langsung saya tutup. Nih, tutup ya. Ini masih tampilan mikrotik ya teman-teman. Selanjutnya, apa yang saya lakukan? Saya menggunakan aplikasi yang namanya Putih ya. Dan tentu teman-teman IT udah paham itu apa fungsinya ini. Banyak sekali teman-teman ya. Yang penting jangan disalahgunakan. Untuk IP-nya juga IP yang sama, yaitu 10.200.2. Apakah ini sudah terhubung? Tadi ada langkah yang kurang sepertinya. Apa kira-kira? Maaf teman-teman ya. Tadi kita belum cek apakah udah bisa ping belum, tapi udah ya, dari indikatornya itu dia update repositorinya di bagian Debian-nya. Ya. Ini ya, kita cek aja santai ping google.com ya. Apabila di sistem operasi Debian-nya tidak bisa ping, jangan lanjut konfigurasi yang lain ya. Nah, ini udah bisa ping ya. Oke, saya tutup kembali Radmin-nya. Nah, nih, kembali saya melakukan remote ya. Ini fungsinya untuk meremote Putih ini banyak fungsinya, tapi yang saya kerjakan sekarang adalah untuk meremote komputer server yang ada di Ether 4 sini tadi. Setelah itu saya masukkan IP yang sudah saya konfigurasi di interface tadi, yaitu 200.2. Portnya biarkan default, ini biarkan default, semua nggak usah diotak-atik. Cukup masukkan alamat IP-nya aja, kemudian klik open. Ini untuk pembelajaran. Apabila ini tidak terbuka, ya, ini juga kesalahan ya. Ini tidak terbuka. Saya ngajarkan yang sengaja ini 202. Berarti buka kembali ya, yang Radmin tadi. Nah, kalau apa tidak mau di remote, berarti interface-nya belum aktif. Caranya cukup mudah. Kita restart interface-nya. Ya. Berarti perintahnya etc initd / networking restart. Oke, kita ketik if config kembali. Kita cek IP-nya udah berubah nih ya, 10.10.200.2. Oke, dapat lihat kan? Ya, tadi kan udah ping bisa ya. Oke, google.com. Nah, yakin bisa. Oke, tutup kembali Radmin-nya. Nah, jadi saya contohkan tadi yang salah. Tapi IP-nya yang benar menggunakan Putih. Kenapa tidak bisa di remote? Tadi padahal IP-nya benar. Ya, ada yang bisa jawab? Karena tadi saya belum melakukan restart terhadap interface yang sudah saya config. Jadi setiap config di Debian itu ada bugnya, selalu dilakukan restart. Tujuannya apa? Agar terjadi perubahan dan tersimpan. Langsung saja saya open. Nah, ini udah ada login S-nya, sama login S-nya ya. Oke, saya zoom dulu biar teman-teman agak mudah lihatnya nanti. Ya, nah, udah cukup ya segini ya. Login S user yang sudah kita buat pada waktu penginstal Debian. Kemudian passwordnya juga sama. Nah, setelah itu kita masuk ke super user, ketik SU. Huruf kecil teman-teman ya. Masukkan password yang dibuat. Nah, tadi saya katakan gimana cara menambahkan repositori lokalnya. Ya, caranya cukup mudah. Yaitu nano etc apt s tekan tab, udah otomatis keluar. Nah, ini namanya repositorinya. Apa sih repositori itu? Repositori semacam di mana dia akan melakukan file yang mau diupdate. Di mana sih sumber filenya? Nah, ini aslinya ya. Karena kita tadi menambahkan repositori DVD 1 dan 2 sudah ada. Ini repositori Debian asli, saya rubah menjadi ke yang sumber lokal. Caranya dikasih tanda pagar di sini, tanda pagar. Udah saya enter di sini ya 2 kali. Ini saya kopikan di sini. Sini sudah saya siapkan ya teman-teman. Untuk repositorinya dapat dari mana? Saya searching aja di Google untuk Debian ya. Ini repositori lokal. Kita tambahkan di sini, kita pastekan. Oke, seperti ini. Nah, artinya saya menggunakan repositori lokal untuk tujuan install program dan update, dan tidak lagi menggunakan Debian yang aslinya. Alasannya apa? Alasannya ya mungkin lebih dekat ya, tapi sama aja sih namanya FTP ya. Mungkin lokal bandwidth-nya kecil. Nah, tapi ini caranya ya, agar lebih dekat seperti itu.
Kemudian apa kalau sudah yang dilakukan? Ya, kita simpan dengan cara menekan tombol Ctrl X. Kemudian diikuti tombol Y dan tekan tombol Enter. Oke. Nah, terus apa lagi? Ya, berarti kita update lagi repositorinya. Perintahnya apt get update. Nah, jadi setiap kali kita merubah repository, kita harus melakukan update, bukan upgrade ya. Kalau upgrade berarti sistem operasinya berubah. Kita ketik apt get update. Kita hit enter. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Nah, buat teman-teman ya, ini cukup mudah sih Debian ya. Ya, intinya kalian harus ya hobi dengan dunia IT ya, khususnya untuk anak-anak TKJ. Nah, setelah selesai apa yang dilakukan? Ya, setelah selesai kita install aplikasi LAMP. LAMP itu apa? Linux, Apache, MySQL, PHP, seperti itu teman-teman. Nah, pertama kita install dulu aplikasi Apache. Perintahnya apt get apa teman-teman? Install Apache ya, Apache 2 dan PHP 5. Jadi sekalian saja kita install ya. Apache 2 dan PHP 5. Udah ya. Apache 2 juga bisa saja, tapi saya tambahin aja langsung sekalian PHP 5-nya. Hit enter, nanti tekan download, tekan huruf Y, enter kembali. Kita tunggu responnya dari headernya ini. Header itu berarti dia memanggil repository lokalnya. Oke. Maaf, di luar agak sedikit berisik ya. Mudah-mudahan suaranya jelas. Nah, untuk ini kita tunggu aja sampai proses selesai. Biasanya sih tergantung jaringannya. Maksud saya jaringan kita di mana ngambil repositorinya ini ya. Kira-kira bandwidthnya gede nggak di situ? Ya, seperti itu. Ya, aja. Kalau memang lama mungkin saya post aja nanti. Berapa lama ya? Saya nggak bisa tentukan, paling 5 menit sih. Nggak lama juga kan, seperti itu. Oke? Ini untuk tahun ini kita share aja ya. Untuk tahun ini UKK-nya sedikit berbeda ya, khususnya di bagian peralatannya. Biasanya saya menggunakan satu router, ini bisa 2. Dan saya ya cukup senang ya bisa mengajarkan kepada teman-teman semua ya, terutama juga untuk peserta didik saya. Oke? Karena ini responnya ada, hampir aja saya post biar durasi videonya lebih sedikit ya kan, kecil sekali ya bandwidthnya 1 KB ya, sabar-sabar aja lah ya. Kalau masih lama saya post, oke, saya post ya, sebenarnya nggak lama, cuman untuk mempersingkat durasinya aja. Oke, ini lanjut ya, masih download. Tadi saya post ya. Oke, udah selesai. Nah, indikatornya apa berhasil dari penginstalan Apache ini? Indikatornya kita buka ya dari Chrome ini ya. Kita ketik IP komputer server tadi yang terhubung ke tempat. IP-nya 10.10.200.2. Oke, apabila tampil server Apache, maksudnya service Apache di IP yang kita panggil, IP di terduanya ini ya, berarti berhasil ya. Yang kita panggil IP ini loh teman-teman ya. Nah, IP-nya ini ya, IP ether kosongnya 10.10.202. Bisa dari komputer dari mana aja, kan kita sudah terhubung ya di Mikrotik. Kita berarti berhasil. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya cukup mudah ya. Langkah selanjutnya adalah kita install MySQL servernya. Untuk apa? Untuk agar PHP admin ini ada di sini. Ya, karena nggak ada kan, memang belum install, berarti langkahnya masih belum ya, masih belum. Berarti perintahnya adalah apt get install MySQL server. Itu aja ya, teman-teman. SQL server. Oke. Tambahkan saja yes. Enter, kemudian tunggu sampai selesai download ya. Kisaran berapa mega tadi itu? 7 mega lah, 8 mega seperti itu ya. Lagi-lagi download ya, sabar ya. Apa perlu saya post lagi? Sebenarnya nggak lama sih, cuman tujuannya apa saya post ya, untuk mempersingkat videonya, biar nggak diedit terlalu, nggak lama lah ngeditnya, seperti itu. Saya post aja lagi kayaknya ya.
Oke teman-teman, tadi kita install MySQL ya, saya post, akhirnya muncul pertanyaan seperti ini ya. Kita diminta untuk mengisi password dari root ya, database root ya. Kita harus isikan ya, password yang sangat mudah ya. Yang menurut kalian mudah, harus sama ya. Saya isi passwordnya ya. Klik tekan OK, kemudian ulangi lagi password yang sama. Nah, setelah itu tunggu proses selesai. Oke. Nah, jangan sampai ada error ya. Di sini udah hampir selesai. Ya, hampir selesai. Nah, selesai. Setelah itu ya, ini masih belum ya, berarti kita install dulu phpMyAdmin-nya. Tadi kan MySQL Server, sekarang kita install phpMyAdmin ya. Tekan enter. Download lagi sebesar kurang lebih 5 mega lah ya. Tekan yes ya. Bentar ya, kita enter kembali. Nah, seperti itu. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Seperti itu. Sama diulang-ulang. Ya, karena lambat sekali segini ya kecepatan downloadnya ya. Padahal internet saya udah cukup kencang memang dari sananya berarti ini update-nya dia. Oke, saya post lagi untuk menghemat ya durasi video. Oke, teman-teman ya, tadi prosesnya saya post. Nah, setelah saya post tadi muncul ya install phpMyAdmin, kita pilih apa aja ya, tandai dengan tombol spasi ya. Kemudian tekan OK ya, seperti ini. Ya, tunggu proses sampai selesai. Install phpMyAdmin. Nah, ini kalau ada error seperti ini ya, kita perintahnya disuruh mengulang lagi ya, yaitu apt get install min-add. Nah, apabila tidak ada error, teman-teman langsung saja ya, nggak usah ya, seperti itu. Oke, untuk memperbaiki error ini ya, saya menggunakan perintah apt get install min-add, berarti ulang lagi yang tadi. Langsung tekan enter ya, seperti ini. Yes, tekan Y, ikuti tombol enter. Nah, di sini dia diminta CD binary 2. Caranya seperti di awal tadi ya, berarti kita masukkan di CD binary 2 ya. Karena saya menggunakan remote berarti tidak kelihatan ya di sini. Saya masukkan dulu CD 2-nya. Nah, setelah selesai baru saya enter kembali. Nah, ini ya. Kita diminta untuk konfigurasi phpMyAdmin ya. Yes saja. Passwordnya yang kita hubungkan tadi, mana aku tahu ya, passwordnya yang sama ya. MySQL dengan PHP. Harus sama, kalau nggak sama nanti nggak terhubung seperti itu. Oke, nah kita tes sekarang di sini. Apakah berhasil ya? Tambahin aja /phpMyAdmin. Nah, apabila berhasil akan muncul halaman utama, halaman loginnya ya. Berarti kita berhasil install phpMyAdmin ya dan terhubung ke Apache tadi ya. Username-nya adalah root, password-nya yang kalian buat tadi. Nah, udah berhasil seperti ini ya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita buat dulu database. Klik menu database. Dan di sini kita ketik saja database namanya WordPress. Yang lainnya biarkan saja default, nggak usah diutak-atik, kemudian create. Ya, berarti sudah kita tambahkan database WordPress. Kita logout kembali, ya, di sini. Kemudian kita kembali ke ini, terminal lagi ya. Udah selesai kita install Apache, MySQL, dan phpMyAdmin. Sekarang kita konfigurasi WordPress-nya. Nah, WordPress ini ada dua cara konfigurasinya. Cuman di sini saya ingin yang lebih mudah, lebih simpel ya bagi yang newbie-newbie ya. Ya juga newbie loh ya. Ini ada dua cara. Yang pertama kita mendownloadnya lewat Debian ini, atau cara kedua itu cara pertama tadi kita download diekstrak juga di sini. Cara keduanya kita download di sini ya. Nah, di sini WordPress. Kita download dulu. Kita download, ini ya di download. Saya melakukan langkah ini ya. Saya download dulu. Di download. Setelah di download, nanti diekstrak. Tahu kan diekstrak? Ini tadi teman-teman udah saya download ya. Sudah saya download. Ya, sudah saya download. Kemudian sudah saya ekstrak di D. Ya.
WordPress mana? Nah, ini udah saya ekstrak di sini. Nah, kemudian setelah saya ekstrak ini akan saya upload ke komputer server tadi yang terhubung Ethernet 4. Menggunakan apa, teman-teman? Ini saya tutup dulu ya. Menggunakan ini WinSCP ya. Aplikasi untuk remote upload. Ya, yang ini kita gunakan protokolnya standar saja. SFTP, hostname-nya kita isi IP lokal tadi yang di internet tadi ya, username-nya username yang saat kita install pertama kali Debian. Password-nya juga sama. Kita login. Oke, nah berhasil. Nah, kemudian kita tarik dulu ya di mana tadi yang kita ekstrak. Ya, setelah di-download ya wajib diekstrak, teman-teman ya. Kemudian kita taruh di mana? Ya, taruh di sini aja ya, biar mudah. Ini maksudnya di sini ya. Oke, di nama saya, di host saya. Kan upload, klik kanan upload. Ya. Ini ya, masih belum ada, saya ketik ls. Tidak ada isinya ya, teman-teman. Clear. Saya ketik kembali ls, tidak ada hasil apa-apa. Namun setelah saya upload, oke. Kita tunggu proses uploadnya cepat aja ya, karena di lokalan aja ya. Ya, perlu export tapi saya percepat aja videonya. Oke ya, lumayan cepat ya karena di lokal saja uploadnya. Nah, setelah saya upload WinSCP ini saya tutup. Jadi ada dua aplikasi yang saya gunakan di komputer ini. Yang pertama Putih dan kedua WinSCP. WinSCP tadi fungsinya untuk mengupload ini hostnya ini ya, usernya nama saya di WordPress ini. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada udah ya WordPress-nya. Nah, selanjutnya apa? Saya tutup WordPress-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah akan saya copy ya WordPress ini ke folder apa aja ya di www-nya itu ya. Kita perintahnya cp ya, copy min r-nya besar. Kemudian apa teman-teman? WordPress bintang. Artinya semua file yang ada di WordPress kita copy ke directory var www.html. Oke, kita pindahkan ke situ ya. Semua file kita copy ke directory var www.html. Kita hit enter. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita ubah hak aksesnya dari directory ini ya. Aksesnya supaya read, write, execute ya, seperti itu. Perintahnya on ya. Sama nr kemudian www data kedua www sama data ke spasi ya, directory var www.html. Cukup mudah teman-teman ya. Nih kita hit enter ya, kita ubah hak aksesnya ya. Nah, setelah itu kita berikan hak akses penuh untuk directory HTML juga. Caranya chmod ya, chmod maksudnya. Chmod r 777 ini apa? Read, write, execute. Untuk kodenya read, write, execute spasi var. Kemudian www.html dan tekan tombol enter. Nah, sekarang kita masuk ke directory var www.html. Caranya ketik cd var www.html, enter. Kita lihat isinya. Ada nggak tadi yang kita copy? Oh, ada di sini ya. Nah, ini ada ya yang copy kita. Berarti kita copy config default-nya sekarang. Caranya copy cp wp config. Nah, ini config sampel PHP jadi wp min config php ya. Nanti kita konfigurasi ini. Nah, seperti itu. Kita hit enter. Oke, udah jadi. Nah, langkah sekarang adalah menyesuaikan konfigurasi PHP MyAdmin database-nya tadi ke WordPress. Jadi WordPress tadi database-nya kita hubungkan ke konfigurasi WordPress ini database-nya. Caranya ketik nano pp config.php. Nah, hit enter. Oke, tampilan seperti ini. Di sini kita konfigurasi database name-nya yang kita buat tadi, ya.
Mana tadi teman-teman bingung? Saya lihat. Saya buka dulu IP-nya. Nah, ini IP-nya. Ya, ini kan Apache-nya, server Apache. Sekarang kita buka yang PHP my admin-nya ini. Root masuknya mana aku tahu. Kita lihat database-nya kita hubungkan di sini loh teman-teman, biar nggak bingung, biar kita sama-sama belajar. Nah, ini database-nya ada WordPress. Ini yang kita konfigurasi. Database name-nya adalah terus di sini ya. Ketik sini, samakan hurufnya WordPress. Kemudian database username-nya kita menggunakan tadi akses dari root. Start. Ya, ini ya. Kata sandi di PHP admin tadi kita install, tadi kita isi apa? Ketik mana aku tahu itu password yang saya buat. Kemudian simpan dengan cara tekan tombol Ctrl X, diikuti tombol Y, dan tekan tombol Enter. Nah, selanjutnya kita install WordPress-nya. 2 langkah lagi teman-teman ya. Oke, kita panggil lagi ini. Kemudian kita buat slash di ujungnya, tambah slash, kemudian ketik wp min admin dan hit enter. Oke, nah sekarang ini sangat cukup mudah. Ini kita melakukan instalasi. Nah, saya beri nama judulnya instalasi WordPress maksudnya. Saya beri judul situsnya ini dengan nama saya. Nama pengguna SMKN2 Bontang. Nama sandinya, nama lengkap saya ya. Nama sandi bebas ya. Oke. Erhani Prasetya. Oke, lemah kata sandi yang lemah, apa-apa biar aja ya. Kita setuju ya, kata sandi yang lemah. Kemudian email untuk melakukan reset. Ini email ya, email teman-teman ya. Saya hanya di sini saja ya. Saya bebas aja ya. Ini email yang sebenarnya tujuannya apa? Ketika lupa password, nanti resetnya lewat email sini. Ini nggak perlu ditentang ya. Jadi cukup mudah, judul situsnya, kemudian nama pengguna dan passwordnya, dan install WordPress. Oke, log masuk. Nah, udah jadi ya. Ini SMK2 Bontang, passwordnya nama saya tadi. Udah jadi teman-teman ini ya situsnya. Ya, udah jadi. Oke, udah jadi kan? Oke, saya coba login aja ya. Nah, gimana supaya kita ketik ini ya, kita ketik nama IP-nya tadi agar langsung muncul WordPress tadi. Cukup mudah ya, langkah terakhir ya, detik-detik keberhasilan settingan. Lihat ya, ketik remove index HTML. Kita hapus indeksnya ini ya, kita ganti dengan defaultnya WordPress. Jadi nggak ada tampilan ini seperti lagi. Kenapa? Kita hapus ya. Hit enter. Nah, kemudian kita refresh di sini. Nah, udah jadi teman-teman ya. Situs web server kita udah jadi ya. Kita udah berhasil installnya ini ya. WordPress sudah berhasil. Nah, sekarang saya kan tugasnya ya ini melimit kliennya. Tugasnya udah jadi ya, udah berhasil nih ya. Oke, Anda lihat sendiri. Nah, tugas selanjutnya setting ini teman-teman, setting access point ya. Setting access point ya membutuhkan waktu yang lumayan sih, cuman untuk pengetahuan aja ya. Saya akan settingkan CTE. Saya post dulu videonya untuk saya pasang kabelnya ya, teman-teman ya. Ini saya keluarkan dulu. Akan saya hubungkan komputer saya dengan CTE. Saya post dulu videonya. Oke, sekarang komputer saya ini atau laptop saya ini sudah terhubung ke sebuah access point CTE link atau ya bekas IndiHome ya. Kita buka adapter, kita sesuaikan dengan IP-nya ya. Jadi untuk settingan access point macam-macam, tapi jika Anda menggunakan access point yang lainnya bisa melihat di video saya yang lainnya ya. Ya, apabila Anda sudah melakukan setting access point, Anda boleh ya men-skip video ini. Ini IP dari komputer saya disesuaikan dengan IP yang ada di access point CTE. Jadi access point yang saya gunakan itu adalah modem bekas modem IndiHome yang di sini ya. Ini saya gunakan access point bekas IndiHome. Kemudian saya akan setting ya. Jadi sebuah access point. Saya panggil alamat IP-nya. Nah, ini.
Setelah itu saya masukkan usernya. Oke, nah sekarang cukup mudah, ada beberapa langkah. Pertama kita buka network. Setelah buka network, kita buat new koneksi, ya. Tipenya adalah bridge, ya. Berarti kita hubungkan antara LAN dan WAN-nya. Kita kasih nama hotspot, ya. Kemudian kita create. Nah, kalau sudah, kita binding dulu portnya di port binding. Kita tandai ya, pilih WAN tadi kita buat WAN-nya, untuk LAN-nya semua ya, LAN 1 sampai LAN 4. Kita binding dengan SSID 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, klik submit untuk menambahkan. Setelah itu, di bagian WLAN, kita aktifkan WLAN-nya. Ini udah aktif ya. Channelnya bebas ya, auto boleh, tapi lebih baik pilih aja, seperti itu. Pilih saja. Nah, kemudian di SSID setting. ID-nya ya. SSID-nya kita buat nama UKK aja deh, UKK TKJ 2020. Ini maksimal kliennya memang 32 ya, 32 kali 4. Kenapa 4? Ada 4 SSID sekitar 128 lah. Submit dulu. Kemudian kita cek apakah udah ada. Oke. Mana? Sebelum ada, cek lagi. Oke, baru muncul. Kemudian untuk security-nya kita open ya, nggak usah pakai security SSID ini, SSID 1 aja open ya. Karena menggunakan sistem login tadi ya, portal di mikrotiknya. Kemudian untuk LAN-nya kita matikan DHCP-nya karena sudah dapat IP dari mikrotik ya. IP-nya tetap aja biar satu. Cukup matikan ini aja ya. Submit. Nah, setelah itu selesai, hubungkan kembali ke mikrotik. Oke, saya post video ini untuk saya hubungkan akses point ini ke mikrotik. Oke, sudah saya tutup browsernya. Ya, saya kembalikan settingan IP-nya menjadi otomatis karena tadi menggunakan DHCP ya di ether 2-nya. Oke, kita buat otomatis. Ya, udah ada terhubung internet. Nah, selanjutnya apa teman-teman ya, kita tes aja ya. Ini HP saya ya. Kita hubungkan ke mikrotik. Ini ya. Ya, kita hotspot ini tadi kita cek ini passwordnya ini user. Kita lihat di bagian aktif. Usernya Hani. Ya, oke. Tapi sekalian aja deh, ini di limit ya, di limit di kecepatan kabel 256 IP kabel. Nah, ini kita buat langsung di Queen ya, quality of service ini simple Queen. Jadi kita buat aja langsung ya, LAN. IP-nya berapa? 10, 10, 1. Oke, jangan satu, diisi kosong. 26. Berapa tadi? Kabel 256 ya, kita ikutilah. Downloadnya juga sama. Apply, kita tes aja ya. Itu limitnya kita buka YouTube aja. Nah, ini oke ya. Works ya, berjalan ya dengan baik nih. 256. Ya, mudah-mudahan nggak lemot buka YouTube. Tapi kalau buka aja, nggak apa-apa. Kalau pas mainkan ya bisa. Nah, untuk hotspotnya langsung login dulu. Nah, biar aja deh yang YouTube-nya jalan tadi ya. Tapi nggak pakai suara saya. Kena lisensi. Oke. Ya, karena aksesnya 256 ya. Seperti ini teman-teman. Sekarang saya coba login ya di HP saya. Menggunakan hotspot ya, hotspot yang saya buat tadi. Oke, hotspotnya UKK aja. Sambung. Oke,
Harusnya redirect langsung ke login page. Nah, ini berhasil ya. Oke, saya menggunakan user yang ini ya. Nama saya, kita langsung tes. Ya, ini alamat portalnya di sini ya. Passwordnya saya masukkan. Ini pengetikan keyboard. Samsung ya keyboard. Oke. Teman-teman, ini baru diinstal Power Mirror-nya. Oke, ketik huruf kecil semua. Passwordnya juga sama. Oke, berhasil ya. Kita lihat di Queen ya. Ini berhasil login saya. Oke. Ini juga sama, langsung works ya, 128 juga. Oke, saya browsing aja. Oke, kita jalankan. Ini untuk spot dan LAN-nya berjalan dan oke, sempurna ya. Bisa berjalan dua-duanya. Nah, begitulah cara konfigurasinya cukup sederhana, cuman ya memakan sedikit waktu ya, namanya juga kita pembelajaran ya, seperti itu. Nah, ini berjalan semua. Nah, kira-kira apa lagi yang belum? Kalau di soalnya sih ya, sepertinya tidak ada lagi ya.